bisa menjadi gede tuh butuh proses. Iya. Zara. Ini ada laki-laki, ada orang tua yang curhat kepada sebuah tayangan. Galau dia ya. Galau dia bahwa ternyata untuk mempersiapkan pendidikan itu memang tidak bisa mendadak. Ya. Harus ada butuh proses, apalagi dalam membentuk sebuah karakter anak itu nggak bisa mendadak, butuh prosesnya. Nah, jadi yang namanya mendidik tidak bisa mendadak. Nah, bagaimana Islam mempersiapkan pendidikan bagi umatnya, bagi bagi anak-anaknya mah? Bagaimana Islam mengajarkan orang tua untuk mempersiapkan pendidikan bagi anak-anaknya gitu. Harus seperti apa gitu loh, Pak. Agar mendidik tuh nggak bisa mendadak. Kalau kita mau ujian kan besok belajar, besok ujian. Banyak kayak gitu. Tapi ini tidak seperti itu kan ya, Ma? Ya, silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi adma'in. Yang namanya mendidik tidak bisa mendadak. Ini dunia loh. Bukan di surga. Tiap inget pengen ada begitu katanya. Tapi dunia mah semuanya ada awal, ada akhir. Ada lahir, gede, dewasa, menua, mati. Masya Allah. Awalnya tidak ada, jadi ada, lalu tidak ada. Ini dunia. Semua ada proses. Kita jangan jauh-jauh lahir ke alam dunia. Apa langsung jadi seumur-umur begini? Enggak. Apa langsung bisa segalanya? Tidak. Enggak. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatan dhafan wa saibah yahluku ma yasha. Arum 54. Allah ciptakan kalian awalnya lemah, kagak bisa ngapa-ngapain, kuat, hebat. Jangan sombong, lemah lagi. Berubah sesuai dengan kehendak Allah. Semua ada prosesnya. Ya. Manusia aja lahir kata Allah awalnya sangat lemah. Kita lihat ada bayi yang kuat nggak ada. Bisanya nangis doang. Lapar nangis, pipis nangis, gerah nangis, digigit nyamuk nangis, gedean dikit. Bisa tengkurap nggak bisa celentang. Lama-lama diajarin tengkurap bisa celentang. 7 bulan, 8 bulan bisa duduk. Gedean lagi bisa merangkang. 11 bulan, 12 bulan sudah bisa melangkah. Lari, Masya Allah. Semua ada prosesnya. Jadi kuat, jangan sombong, melemah, berubah sesuai kehendak Allah. Begitu pula dalam ibadah, ada proses. Tidak langsung Allah perintahkan, aqimi sholat semua umur, tidak. Kutiba alaikumus syiyam, tidak. Ada proses. Siapa yang wajib ibadah? Orang yang mukalaf, baligh dan berakal. Sementara anak-anak ada kewajiban. Rasul menyatakan orang ada yang terlepas dari hukum taklifi. Anak-anak sampai baligh, orang tidur sampai bangun, orang gila sampai sembuh. Tuh, semua ada proses. Rasul mengatakan anak-anak ajarkan sholat. Dari mulai kecil, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun belum sholat, pukul. Artinya proses. Sholat gak langsung bisa, diajarin. Jangan jauh-jauh pemain bola yang hebat. Anda tonton apa nggak tidur-tidur. Nontonin bola. Apa langsung keren kayak sekarang main bola? Tidak. Ada belajar. Penyanyi yang suaranya enak luar biasa. Apa langsung jadi penyanyi hebat? Tidak. Ada proses. Pengusaha yang sekarang kaya raya, apa langsung kaya? Tidak, ada proses. Semuanya ada proses. Rasul mengatakan yang namanya belajar pun minal mahdi ilal lahdi. Ngedidik anak bagaimana Islam mengajarkan, dimulai dari mencari calon ayah, calon ibu, di situ mulai prosesnya. Nggak langsung ngedadak. Rasul mengajarkan tunkahul mar'atali arba'in lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha wali kabidati dini taribat yaminuka. Carilah perempuan yang kamu sukai karena kekayaan turunan, karena cantik, karena agama, ambil yang paling baik agamanya.
Ini bibitnya, cari calon ibu buat calon anak Anda. Calon ayah buat calon anak Anda. Bukan hanya kaya kata Nabi. Bukan hanya turunan Menak, Raden dan seterusnya. Bukan hanya cantik tampan, tapi agamanya benar enggak? Contoh, di zaman Umar bin Khattab ada seorang bapak-bapak ngadu. Wahai Amirul Mukminin, tolong saya, ada apa? Saya punya anak nakal, bengal, tolong nasihatin anak saya. Engkau sebagai kepala negara harus bisa nasihatin anak saya. Kata Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, panggil anakmu, dipanggil. Duduk, ditanya. Benar nggak ayahmu? Benar. Tapi anak ini cerdas. Wahai Amirul Mukminin, ada nggak kewajiban orang tua kepada anak? Ada, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apa itu? Nyari calon ibu yang baik buat calon anak mereka, memberikan nama yang baik buat anak-anak mereka, mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Anak tadi mengatakan, satu pun tidak ada yang dilaksanakan oleh ayah saya. Saya, ibu saya seorang budak belian yang tidak baik. Saya diberikan nama Jual. Kalau kita mah kumbang yang suka ada di tai kebo, di kotoran kebo. Oh. Yang ketiga, saya tidak pernah diajarkan Al-Quran satu ayat pun. Jadi sebelum kita menyalahkan anak, koreksi diri kita. Udah bener nggak prosesnya waktu mau bikin anak? Kan ada 10 kewajiban orang tua buat anak. Biar anak kita soleh dan solehah. Cari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama. Sebelum berhubungan badan, baca Allahumma janibna bijanibi syaiton atau minimal basmalah. Ini mah karena sudah nafsu gede langsung NKO naik ke otak berak melakukan. Masya Allah. Pembuahan indung telur tercampur dengan spermanya setan. Makanya tidak sedikit anak yang makal, bengal, gara-gara orang tuanya tidak melakukan kewajiban orang tua kepada anak. Sebelum campur suami istri tidak baca doa, tidak baca basmalah acan. Lahir ke alam dunia, ajankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Maknanya apa? Biar yang maksud dalam memori anak kita mengajak sholat, mengajak kebaikan, mengajak kemenangan, ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Punten, ini kadang-kadang emak-emak punya anak 3 bulan, 4 bulan mau nyuci, meneriska, memasak, nggak ada pembantu. Biar anteng tuh anak distelin, lagu dikobok-kobok, airnya dikobok-kobok. Udah gede tuh anak tukang ngobok. Ya Allah. Aduh distelin lagu kemana? Nah, tuh anak ngider. Ngider nyari alamat ya. Makanya tuh perdengarkan murotal Al-Quran. Ya. Perdengarkan salawat Nabi, insya Allah itulah yang mereka sukai dalam kehidupan mereka. Masya Allah. Jadi dalam mendidik juga memang dibutuhkan keahlian dan Betul. kemampuan ya Maya. Ada proses, tidak langsung jadi. Juga dalam mendidik juga seorang tua juga harus belajar bagaimana cara mendidik anak yang baik dan Betul. benar. Jadi prosesnya panjang dan memang butuh kesabaran. Dan juga ya harus sabar. Kita akan lanjutkan nanti. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Akan Ma dilanjutkan kembali Ma, kalau ada yang belum disampaikan. Semuanya perlu proses. Proses. Contoh selanjutnya, bagaimana proses biar anak kita baik, jadi orang soleh, orang yang solihah. Rasul mengajarkan kasih nama yang baik, ini proses. Coba tadi anak bapak yang ngadu sama Umar bin Khattab. Cual. Itu kumbang yang ada di kotoran yang sapi. Suka di kotoran sapi. Astagfirullah. Makanya ngasih nama itu Asmaul Husna, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Jabbar dan seterusnya. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Dari Al-Quran namanya Jahannam. Iya, makanya nama itu doa. Nama itu yang baik. Doa dari orang tua buat anak, tiap dibacakan nama, dipanggil nama anak tadi, makin melekat doa orang tua ke dalam diri anak tadi. Ya. Kemudian apalagi dicukur rambut anak bawaan lahir. Timbang. Berapa gram? 1 gram misalnya. Di pasar harga emas berapa? 1 juta.
Orang tua kalau mampu sedekah 1 juta. Maksudnya apa? Tiap ada nikmat bersyukur dengan nikmat Allah. Kenapa? Tidak semua orang punya anak kok yang rumah tangga. Bener nggak Jahat? Iya, Mah. Makanya selanjutnya apa? Akikahkan. Akikah. Akikahkan laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Masya Allah, biar orang tahu. Kami bahagia loh punya anak laki-laki. Kami bahagia loh punya anak perempuan. Maka dalam surat Al-Hajj 28, daging korban maupun daging akikah sebagiannya berikan ke fakir miskin, sebagiannya buat kita agar kita selalu hirau dengan orang sekeliling. Jangan sombong jadi orang kaya enak sendiri. Bagi itu tetangga yang kurang mampu, bagi saudara yang kurang mampu, perhatikan mereka, penuhi kebutuhan mereka. Itu yang Allah perintahkan, mengajarkan kepada anak. Ini proses dihitan. Laki-laki wajib, perempuan sunat muakkad. Sunat muakkad. Ini pun pendidikan. Dalam sholat, syarat sah sholat, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Anak laki-laki yang belum dihitan, kepala zakarnya ketutupin kulub. Dimana kalau dia pipis nyangkut 1-2 tetes, maka bawa najis. Dengan dihitan, dipotong nih kulubnya. Maka kalau dia pipis udah nggak nyangkut lagi air kencingnya. Mengajarkan kepada mereka, mendidik kepada mereka, begini loh syarat sah sholat, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ke-8, orang tua punya kewajiban kepada anaknya, memberikan lingkungan yang baik, pembantu yang mengerti agama, babysitter yang rajin sholat. Jangan yang rajin kerja doang, nggak pernah sholat babysitter kita, pembantu kita. Masya Allah, bagaimana anak-anak kita? Sementara keseharian hidupnya dengan mereka. Apalagi kewajiban kita, didik anak kita dengan agama. Di rumah berikan lingkungan agama yang baik. Masukin di madrasah, masukin di PAUD. Sekarang di mana RW ada PAUD? Ada. Masya Allah, anak 3 tahun, 4 tahun lucu-lucu itu udah pada ngaji. Masya Allah, girang kita neneknya lihat anak-anak ini. Ini proses, dari kecil diajarkan seperti itu. Di kita, maaf dalam tanda kutip, anak kecil 2 tahun, 3 tahun emaknya mau masak, diasongin HP. Diajarin, ini begini mencetnya ya. Nangis bisanya hilang gambarnya. Begini, begini, begini. Pertama anak diajarin sama emaknya. Lalu dia menyenanginya. Keasikan. Diambil ngamuk, nangis. Marah. Bahaya. Ya Allah. Saat ini di rumah sakit Jawa Barat, ratusan anak yang kecanduan gadget. Harus dirawat dengan intensif, otak mereka rusak. Ya Allah. Di Bogor, udah puluhan anak yang dirawat saat ini. Kenapa? Kecanduan HP. Yang salah bukan anaknya, orang tuanya. Biar anteng dijajalin HP. Ini yang salah. Kadang-kadang mamah mah didengar banget di pengajian. Ada neneknya. Mamah dia, cucu saya pinter banget. Dia main HP pinter, kata neneknya. Lah bangga. Bangga neneknya. Ya Allah, harusnya dididik anak ini. Diajarin Fatihah, Kulhu, Palak Bina, surat-surat pendek, doa-doa. Itu yang kita ajarkan. Jadi, tapi salah persepsi neneknya pinter megang HP gitu. Jadi neneknya itu bisa dibilang malah tiba-tiba mendadak tidak mendidik tuh mah berarti. Betul. Itu mendadak tidak mendidik. Salah didikan neneknya. Bangga, cucu saya pinter. Dia tidak tahu bahaya radiasi mata mereka. Tidak sedikit anak-anak kecil pakai kacamata. Iya. Matanya rusak. Ada yang sampai otaknya kebutaan. rusak. Fisiknya rusak. Tabarakallah. Gara-gara mereka main HP. Ya Allah. Makanya dari awal katakan boleh main HP. Misalnya hanya 1 jam sehari, setengah jam sehari. Kalau kelamaan dihukum misalnya. Dididik oleh kita seperti itu. Masya Allah. Tidak sedikit kabar mengatakan kepada kita, anak yang kegilaan HP gak mau makan, ya Allah, gak mau mandi, gak mau sekolah, boro-boro sholat. Boro-boro ya mah. Masya Allah. Kecanduan banget. Kayak orang-orang rada ini kan sarafnya rusak. Makanya kita mendidik anak semenjak awal tidak bisa ngedadak, semua memerlukan proses, apalagi namanya pendidikan. Pendidikan. Gitu. Dikenalkan semenjak awal ini begini, begini, begini.
Oke, kalau begitu Mama, ibu-ibu di sini saya lihat udah mulai gelisah nih. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mau langsung disampaikan ke Mama. Tenang ya Bu, tahan dulu karena kita akan lihat dulu iklan yang mau lewat berikut ini. Jam yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Di sini aja bersama kami di Rumah Mama Mama Dede. Dede.